masa kecil. Nah, ya, karena permainan ini sampai sekarang pun Bapak masih ingat, ya, teman-teman Bapak yang masih sudah seumur Bapak dan bermain ketika masih kecil itu masih terkenang. Nah, tapi karena dengan permainan itulah manfaatnya banyak sekali, ya, bersosialisasi, ya, sebagai media sosialisasi, media bermufakat, bermusyawarah untuk mufakat, kemudian di situ ada nilai kebersamaan, juga ada nilai harus mengakui kekalahan dan kemenangan, menerima kemenangan, menerima kekalahan. Di situ sangat terbentuk dengan baik. Nah, berbeda ketika zaman itu, ya, zaman Bapak tidak ada yang kalah, yang menerima, yang menang juga tidak sombong. Nah, karena apa? Di situ nilai-nilai kebersamaan, nilai-nilai menghargai satu dengan yang lain sangat erat, ya, berkaitan dengan sopan santun, tingkah laku, tutur kata, subhanallah. Nah, ini maka dalam pembelajaran diadakan supaya apa? Kita memahami seperti apa sih pembelajaran permainan tradisional. Bapak tidak banyak yang Bapak edit, ya, tidak banyak. Salah satu hanya permainan tradisional, jenis permainan tradisional yaitu congklak. Ya, diakui dalam bahasa Indonesia congklak. Nah, kalau dari bahasa Jawa apa namanya? Dakon. Kemudian dari bahasa Lampung dan Tuman. Kemudian dari bahasa Sulawesi Manggaleceng. Ternyata bahasa banyak sekali nama-nama ketika permainan itu berada di daerah masing-masing. Ada di Jawa, bahkan dari Sabang sampai Merauke, insya Allah semua ada. Karena apa? Ini juga salah satu permainan sebenarnya bukan asli permainan pribumi Indonesia. Karena beberapa jenis permainan tradisional yang ada di Indonesia itu dipengaruhi atau dibawa oleh para penjajah. Nah, ya, para saudagar, ya, yang berada di Nusantara, ya, menginjakkan di Nusantara, maka dia juga selain bersaudagar, menjajah, juga mengembangkan, mengenalkan permainan tradisional secara tidak sengaja, ya. Maka banyak sekali jenis-jenis namanya karena mereka tinggalnya di wilayah dari Sumatera, Jawa, Lampung, bahkan sampai ke Sulawesi, bahkan sampai ke Irian Jaya. Nah, bagaimana cara bermainnya tradisional? Oke, selanjutnya Pak Gilang, ini nama-namanya, ya. Nah, cara bermain yang pertama adalah dimainkan oleh dua orang yang saling berhadapan, ya, dua orang yang saling berhadapan. Kemudian di tempat papan kayu yang panjangnya 40 sampai 50 cm, yang kanan kirinya ada lubangnya bulat-bulat. Nah, ya, jumlahnya ada sekitar 7, ya, 7 atau berapa itu? 7 berlubang yang berisi biasanya biji-bijian. Nah, kalau sekarang kerang yang biasa mudah dicari, ya, kerang laut yang biasanya yang kecil-kecil mudah dicari, yang warnanya putih. Nah, kemudian papan ini di kanan kirinya ada lubang yang paling besar, namanya lumbung. Biasanya kalau orang menamakannya lumbung, tempat menyimpan. Nah, ya, tempat menyimpan. Nah, dalam permainan ini dimulai dengan perjanjian, kesepakatan siapa yang duluan, siapa yang nomor 2 atau bergantian. Nah, ini caranya bagaimana? Biasanya dengan sweet, dengan berjanji siapa dulu, siapa dulu. Nah, di sini toleransinya sangat tinggi, keakrabannya sangat tinggi. Siapa duluan? Nah, tidak ada ego. Tidak ada ego. Tidak ada yang merasa
menang juga tidak ada. Nah, dengan kesepakatan. Nah, setelah sepakat mereka akan bermain. Nah, dimulai setiap lubang ditambah dengan 1 biji, karena lubang itu ada masing-masing ada bijinya 5-7, maka dimulailah mereka yang paling di depannya, tidak boleh mengambil di depannya lagi, ya harus mengambil punya sendiri. Diawali dengan mengambil punya sendiri, kemudian diputarkan. Itu caranya, ya, sampai biji yang terakhir itu tinggal. Nah, setelah bermain berputar searah jarum jam, tidak boleh melawan arah jarum jam, tapi searah jarum jam. Nah, ya, jadi kalau lumbung Bapak misalkan menghadap ke sana, berarti paling kanan adalah lumbung, paling kiri lumbungnya temannya. Itu boleh dilewati, nggak boleh diisi, tapi dilewati. Yang lumbung punya kita sendiri yang dikasih. Nah, ya. Sebenarnya Bapak tadi mau praktek juga, tapi karena tidak ketemu alatnya kemana. Nah, nanti saya praktek. Ini ada yang ditunjuk warna merah, itu adalah posisi lumbung, tempat menyimpan, ya, tempat menyimpan. Nanti kalau lumbung perputaran tadi, biji yang terakhir itu jatuh tempat yang kosong, maka harus bergantian mainnya, ya, lawannya yang bermain karena menempati tempat yang kosong biji terakhir. Tapi kalau biji yang terakhir tadi jatuh tempat yang ada isinya, maka berlanjut. Nah, tidak boleh, kok sudah habis kok masih main. Tidak bisa seperti itu. Karena apa? Karena dengan jatuhnya biji yang pada tempat lubang yang ada isinya, maka dianggap melanjutkan. Tapi kalau biji terakhir pada tempat yang kosong, maka temannya atau lawannya itu yang menggantikan. Diawali dengan mengambil pada lubang yang ada di hadapannya sendiri, tidak boleh mengambil ke tempat lawannya, kecuali ketika berputar tadi, ya, kecuali ketika perputaran mengisi lubang-lubang tadi jatuh pada tempat lubang lawannya, nah itu diambil boleh, ya, diambil boleh. Tapi ketika mengawali tidak boleh, diawali tempatnya sendiri, ya, itu permainannya. Nah, itu tadi namanya tempat penyimpanan boleh dilewatkan memasukkan bijinya, kecuali lumbung yang dimiliki lawan kita. Pemenang yang pemenangnya dalam permainan ini adalah jumlah biji yang di lumbungnya paling banyak. Nah, nanti setelah selesai semua habis di lubang 7 tadi, 5 tadi, ya, sudah habis, maka pemenangnya yang paling banyak di lumbungnya, yang lumbung besar ini. Nah, sebenarnya di sana juga ada. Ini adalah ketika di lumbung ini yang paling banyak, karena sini sudah habis. Ini sudah habis, di lumbung ini jumlahnya paling banyak. Karena misalkan jumlahnya ada 7, bijinya ada 5, jumlahnya ada berapa? Yuk, semua satu barisnya 5 kali 7 berapa? 40? Oh, 35, bukan 45. Ya. Nah, kalau jumlahnya nanti lebih besar lumbungnya daripada temannya, berarti lumbung kita yang menang. Tapi kalau lumbung kita yang paling sedikit, maka lumbung temannya yang menang, ya. Ini yang permainan coplak. Nah, ini permainan ini sangat penting. Kenapa? Karena mengingat daya ingat kita, kemudian cara teknik, cara bermain, taktik cara bermain itu, ya. Baik, kemudian permainan berikutnya. Nah, ini yang saya tampilkan hanya 3, padahal banyak sekali macamnya jenisnya. Ada apa? Cengket.
ya sama baling-baling. Ya. Nih. Namanya apa itu? Jengket. Dari bahasa permainan ini pada abad 15 itu terkenal di Yunani, Roma. Ya, namanya diadopsi bahasa Scothop, akhirnya dari bahasa Inggris. Ya, skate artinya garis dan hop artinya melompat. Jadi melompati garis, tidak boleh menginjak garis, melompat. Nah, permainnya ada garisnya kotak-kotak, ada yang bentuk pesawat, ada yang bentuk gunung, dan ada bentuk baling-baling. Bahkan ada yang bentuk kipas. Nah, kalau pernah berolahraga di permainan tradisional sama bapak dulu pernah praktek, ada? Ada di sini waktu praktek permainan tradisional? Belum. Nah, ya, yaitu bapak mengajarkan waktu itu rumah sama kipas. Nah, ya. Oke. Cara bermainnya bagaimana? Yang pertama adalah membuat garis di tanah atau rantai, ya. Kemudian dimainkan secara bersama-sama, lebih dari 2 orang. Artinya lebih dari 2 orang. Kemudian diawali dengan diundi atau siapa yang terdahulu dan bergantian berurutan. 3 melompat dengan 1 kaki melewati bidang mulai dari awal sampai akhir. Nah, ini ada bidang-bidangnya ya. Startnya adalah mulai dari bawah. Ya, istilahnya ini adalah bawah. Yang sana ada ke atas. Walaupun nanti datar, ada bawah, ada atas, ada finish, ada start, ada finish. Nah, start dan finish berada di bawah. Ketika sudah melewati ke atas, balik lagi ke bawah tanpa menginjak garis. Dan syaratnya adalah bermain dengan 1 kaki yang diangkat. Ya. Nah, bermain dengan 1 kaki yang diangkat. Ya. Nah, dalam permainan ini ada namanya buah. Dia menggunakan buah, ya, atau biasa dinamakan gacuk, ya. Nah, ini adalah yang biasa ketika bapak masih kecil biasanya dibuat dari pecahan genting. Nah, sekarang sudah ada keramik yang agak modern karena halus ya, ada keramik. Kenapa kok harus berbentuk pipi? Karena ketika mendarat terarah, ya. Berbeda kalau kita buahnya menggunakan kelereng, kita lempar tek. Nah, dia menggelinding tidak sesuai dengan apa yang kita inginkan, ya. Tidak sesuai dengan apa yang kita inginkan. Nah, itu. Makanya dia harus berbentuk pipi supaya apa? Ketika kita lempar mendarat sesuai dengan kita inginkan. Ya, dalam permainan ini tadi dia sampaikan kebersamaan, ya, sosialisasi itu sangat baik sekali karena menghargai satu dengan temannya yang sedang bermain. Nah, karena apa? Nah, setelah permainan ini dimulai, bergantiannya ketika temannya itu melakukan kesalahan yang pertama menginjak garis. Nah, ya, yang kedua ketika melempar buah keluar dari garis atau keluar dari kotak ini. Nah, ketika lempar 1, ternyata di sini buahnya. Nah, itu baru bergantian. Nah, kalau sampai selesai bagaimana Pak? Sampai dia pertama, kedua, ketiga, keempat, 5 sampai sini baris tidak berhenti, dia terus saja. Nah,
dia wajib bermain untuk membuat rumah. Atau tinggal namanya. Tempat dia tinggal, artinya apa? Nanti suatu tempat, suatu saat dia bermain, ketika mempunyai tinggal atau rumah, dia boleh kedua kakinya menapak di kotak itu. Ya, tapi kalau bukan tempat tinggal atau rumahnya, dia harus tetap dengan satu kaki. Ya, itu bisa mendapatkan satu rumah ketika sudah melewati rintangan kesepakatan. Biasanya rintangan kesepakatan dia membawa buah tadi di atas telapak tangan dengan terbalik. Ya, biasanya itu ya. Pernah bermain? Nah, dilemparkan kemudian ditangkap dengan telapak tangan yang ada di atas gini. Kemudian sambil lompat melewati kotak-kotak. Ya, kemudian apa? Kemudian setelah finish, kemudian melemparkan ke arah belakang lewat atas kepala. Nah, kemudian buah atau biji tadi bisa jatuh di kotak. Nah, kotak mana yang biji atau buah itu jatuh, nah itulah menjadi rumah atau tinggalnya. Tapi kalau jatuhnya di luar, nah berarti diulang lagi. Nah, itu bergantian ya. Itu cara bermain jengket atau skate hop ya. Oke, itu permainan tentang jengket. Ada yang bertanyakan sampai jengket? Enggak? Oke, kita lanjutkan ya. Oke. Apa namanya? Lompat tali. Kalau sekarang lompat tali, talinya sudah modern. Kalau dulu pakai apa? Karet. Nah, sekarang sudah kayak kabel ya. Kemudian karet sintetis yang bulat. Nah, kalau Bapak dulu masih pakai karet gelang. Karet gelang pun nyarinya susah ya, harus bersabar-sabar. Ya. Bahkan ada yang menggunakan apa? Tali dari batang pisang. Nah, yang dililit itu dulu Bapak pakai itu kalau nggak ada karet. Tapi rata-rata menggunakan karet yang warna-warni, ada kuning, ada merah, hijau, biru, kayak pelangi. Nah, cara bermainnya bagaimana lompat tali? Ini pertama menggunakan alat sebuah tali panjangnya kurang lebih 3-5 meter. Nah, yang pertama, yang kedua adalah dimainkan lebih dari 3 orang. Kenapa? Karena 1 orang sebagai pemain, 2 orang pemegang karetnya, ya, 2 orang sebagai pemegang karetnya, ya. Kemudian bergantian sesuai dengan urutannya. Biasanya diawali dengan hompimpa. Ya, kalau bertiga itu namanya hompimpa, gambreng. Kalau kalian untuk mengawali permainan dengan kawan pakai apa? Pakai apa? Pakai apa? Oh gitu. Ada yang bisa mempraktekkan gitu gimana caranya? Enggak tahu. Biasanya hompimpa, kayak itu gambreng seperti itu. Atau apa? Pakai batu, kertas, gunting gitu. Ya. Oke. Yang ketiga adalah ketinggian tali yang akan dilompati. Nah, itu ada bermacam-macam ketinggiannya. Yang pertama biasanya semata kaki. Kemudian naik lagi di atas atau sejajar dengan lutut ketinggiannya. Yang kedua langsung ke pinggang, kemudian sedada,
kemudian sebahu sampai telinga, kemudian tingginya di atas kepala, kemudian 1 jengkal di atas kepala, yang terakhir adalah setinggi tangan lurus di atas kepala. Kalau bapak dulu namanya semerdeka. Ya, setelah sejengkal semerdeka. Nah, yang semerdeka ini agak sangat sulit sekali. Ya, padahal aturannya melompat tali tidak boleh menyentuh talinya. Oh, gimana caranya itu? Nah, menyentuh artinya memegang. Ya, artinya memegang. Nah, tidak boleh. Nah, bagaimana caranya? Nah, ini kalau dulu bapak berpikirnya adalah melompat dengan olahraga yang namanya meroda. Tangannya kedua tangan ke bawah, tangan kakinya ke atas. Nah, itu dengan itu. Makanya tidak menyentuh, kakinya yang menyentuh, meroda. Nah, caranya seperti itu. Nah, kemudian biasanya ada aturannya hal-hal yang tidak boleh dilakukan. Caranya misalkan ketinggian tadi tidak menyentuh, biasanya 1 mata kaki, lutut sampai pinggang, itu tidak boleh, benar-benar tidak boleh tersentuh oleh badan kita. Artinya ketika melompat dengan kondisi tidak tersentuh. Nah, itu yang hebat. Kalau tersentuh berarti nanti ganti temennya, ya. Cara bergantian dalam permainan ini adalah ketika kita melakukan kesalahan. Kesalahan apa? 1, sampai batas waktu sampai batas tertentu dia melakukan kesalahan menyentuh tali. Kalau batasnya misalkan nanti kalau sepinggang tidak boleh tersentuh ya. Nah, itu kesepakatan. Yang kedua adalah tidak bisa melewati talinya. Nah, artinya nyangkut di tali. Badan kita tidak bisa lewat. Nah, ya. Itu biasanya ada 2, menyentuh sama tidak bisa lewat. Itu akan bergantian sama temannya sesuai dengan urutannya. Ya, tidak boleh mentali pada ketinggian yang sudah ditentukan. Akan diulang permainan yang sama tidak digantikan apabila mampu menyelesaikan permainan dari awal sampai akhir. Nah, ini tidak akan digantikan kalau sampai merdeka dia bisa melewati lintasan, berarti dia mudah mendapatkan poin 1. Artinya apa? Sampai sudah finish ternyata tidak ada melakukan kesalahan. Ya. Nah, ini lompat tali. Baik, berikutnya adalah permainan. Nanti Bapak tanya ya. Kalau tanya ada hadiahnya kan? Nah, ya nggak ada hadiahnya. Apa itu permainan berikutnya adalah? Nah, ini baru asli permainan tradisional yang berada dari bagian Indonesia. Kenapa bagian? Karena di Jawa, Sumatera tidak ada. Yang ada di Flores. Tepatnya ada di Manggarai. Nah, Flores itu adalah pulau, wilayah Pulau Flores. Nah, daerahnya namanya Manggarai. Nah, di sana ini yang permainan ini pertama kali ada di sana. Kenapa? Karena tujuannya dulu adalah untuk mengisi kegiatan. Nah, ya, anak-anak berkumpul untuk mengisi kegiatan yang menggunakan permainan rangku alu. Apa yang dilakukan di sana dan cara bermainnya? 1, harus ada 4 orang yang memegang kayu. 1, si Ali, si Ika, si Miwin, sama si Umar. Nah,
Ini ada 4 ya. Ya. Yang main adalah si Oki, si Wiwin sama si Ita. Nah, ada berapa orang itu? Ada berapa? Oh, ada 6. Ya. Ada 6 orang. Minimal yang main ada 5 orang minimal. Minimal berapa orang? Rangku Alum minimal berapa orang? 5 orang. 1 sebagai pemainnya, kedua adalah sebagai pemegang bambu. Ini permainan ini harus apa? Harus ada rasa senang. Kenapa? Diiringi dengan lagu. Nah, biasanya kalau di Flores berarti lagu daerah Flores. Wah Pak, kita nggak bisa lagu Flores. Nah, ini bisa kita ganti dengan lagu daerah kita sendiri bisa. Kita tinggal di daerah mana? Kita tinggal di mana? Kita tinggal di mana? Pulau. Iyalah, bukan di laut. Di daerah mana kita? Kepulauan Riau. Lagu daerahnya apa? Hah? Kanada. Yang Tangerang itu belakang padang gitu ya. Bukan itu lagu daerah. Untuk menyanyang ini bisa menggunakan lagu daerah. Lancang kuning bisa. Nah, kemudian apa yang biasa kalau dicium merahlah pipinya, apa itu lagunya? Solera. Nah, itu bisa dipakai untuk mengiring ini. Nah, sulitnya apa? Nah, sulitnya adalah bermain. Kenapa? Karena harus bermain kaki kita melompat di antara sela-sela bambu kayu yang terbuka. Karena permainan ini ketika bernyanyi 2 kali hitungan membuka, 2 kali hitungan kayu ditutup. 1 2 1 2 1 2 buka tutup buka tutup. Nah, seperti itu. Nanti kalau pas lompat kita pas yang ditutup, nah, berarti kaki kita terjepit. Kalau sudah terjepit harus bergantian kepada teman yang bermain di bawah yang pegang kayunya. Nah, itu. Jadi kita bermain sambil menata irama lagu, sama harus tahu cara bagaimana melompat di sela-sela dia bermain membuka dan menutup. Nah, ya. Orang yang terjepit tidak melanjutkan permainan. Kalau sudah terjepit nggak berlanjut, dia harus berganti. Pemain ini biasa diiringi dengan nyanyian lagu daerah tadi sudah, ya. Tinggi lagu daerah. Ini sangat senang sekali, ya. Ketika ada permainan diiringi dengan lagu, ini sangat bagus sekali. Nah, senang, riang, gembira. Ya, ini namanya permainan Rangku Alum, permainan khas daerah Manggarai, tepatnya di Pulau Flores, Nusa Tenggara Timur. Jangan lupa itu. Ini salah satu contoh asli permainan Indonesia. Kalau tadi ada congklak, lompat tali, itu adalah budaya yang dari luar masuk ke Indonesia, ke Nusantara. Baik, berikutnya apa lagi? Nah, apa ini namanya? Kalau Bapak ini lagunya di mana-mana sama, di luar negeri pun sama, tapi bahasanya bahasa Inggris. Nah, ini Bapak menggunakan bahasa Indonesia. Sampai sekarang pun Bapak masih ingat, maka saya ketik. Kita ke lagunya. Siapa yang sudah bisa lagunya? Ayo acungkan. Siapa yang sudah bisa menyanyikan lagu ini? Ayo. Ada hadiahnya kan, Bu? Bu, ada hadiahnya kan? Nah. Ayo, yang bisa menyanyikan lagu ini sekarang sebelum Bapak kasih tahu.
Berarti ada pembelajaran dari orang tuanya nanti. Kalau tahu, ayo ya nggak kasih hadiah nanti, bener kok. Ada hadiahnya, coba, ayo. Ada yang tahu? Mana? Sini. Ya, nanti ada hadiahnya. Coba nyanyikan lagu, baca nggak apa-apa, hafal alhamdulillah. Lagunya? Hah? Bukan. Ini lagu. Ada? Bisa? Oh, ada yang nggak tahu. Oke, ternyata lagunya lain. Nah, ini mulai dari bapak kecil sampai sekarang di kampung bapak pun lagunya ini, karena ini lagunya sama yang dinyanyikan ketika bermain ini, lagunya ini. Baik, kalau belum tahu bapak kasih tahu. Syairnya ya, syairnya saya baca. Ular naga panjangnya bukan kepalang, menjala-jala selalu kian kemari. Umpan yang lezat itulah yang dicari, itu dianya yang terbelakang. Nah, bagaimana sayanya? Oke, kita lakukan, kita nyanyikan, dengarkan. Ular naga panjangnya bukan kepalang, menjalan-jalan selalu kian kemari. Umpan yang lezat itulah yang dicari, itu dianya yang terbelakang. Nah, bisa? Bisa nggak? Coba nyanyi bersama-sama. 1, 2, 3. Ular naga panjangnya bukan kepalang, menjalan-jalan selalu kian kemari. Umpan yang lezat itulah yang dicari, itu dianya yang terbelakang. Nah, ya, mau di tengah mau di belakang, tapi ketika penjaga gerbangnya menutup, itulah yang ditangkap. Oke, kita bacanya. Dimainkan 2 kelompok yang masing-masing jumlahnya banyak. Ini permainan berikutnya setelah bermain ular naga. 2 anak dipilih badannya yang paling besar sebagai pintu gerbangnya. Nah, sebagai pintu gerbangnya adalah 2 orang yang tinggi besar. Karena kenapa tugasnya? Nanti tugasnya adalah menangkap. Yang ditangkap nggak boleh. Ya, nggak boleh memberontak, ya, harus tertangkap, sudah tertangkap, nggak boleh memberontak lagi. Makanya dipilih badannya yang besar. Selama lagu atau nyanyian belum habis, kepala ular tadi masih berputar-putar keliling di gerbangnya, membentuk angka 8. Nah, ya, membentuk angka 8 pintu gerbangnya sebagai asnya. Angka 8 seperti apa sih? Nah, putar ke kanan, kiri, belok lagi, putar lagi, masuk lagi. Nah, membuat angka 8 gerbang sebagai asnya. Ya, kemudian ekor yang tertangkap akan menjadi anggota salah satu gerbang. Jadi kalau ketangkap, nanti kedua gerbang tadi bernegosiasi, dibawa ke suatu tempat. Nah, negosiasinya terserah nanti gerbangnya yang berbicara, kamu ikut saya atau ikut mereka. Nah, seperti itu. Kalau ikut si A berarti menjadi anggota si A. Kalau tanyanya, aku ikut si B aja, berarti ikut gerbang si B. Ada negosiasi. Dan itu tidak dipengaruhi oleh satu dengan yang lainnya. Harus jujur. Kejujuran dalam permainan ini sangat dilatih. Nah, bagus sekali, ya. Nggak boleh plan-plan. Kami ikut si A, ikut si A, atau ikut si B aja, ikut si B. Nggak boleh gitu, ya.
harus pendapatnya kuat. Kalau ikut si A, ikut si A. Kalau mau ikut si B, ikut si B. Misalkan pintu gerbang A, Ali. Ke pintu gerbang B, Budi. Nah, ketika bilang, saya ikut Ali. Ya, Ali badannya bau, aku ikut si Budi aja. Nggak boleh gitu, harus jujur. Nah, ya, nggak boleh. Pendirian tidak boleh berubah. Ya, ini kejujuran sangat penting dalam permainan ini. Nah, permainan selesai menangkap ekor. Dilanjutkan dengan permainan kejar-kejaran yang mana kepala gerbang tadi akan saling menangkap ekor ular naga yang panjang. Oke, ini berkaitan dengan yang nomor 1 tadi, dimainkan 2 kelompok yang sama banyak. Tadi ada 2 gerbang. Nah, gerbang tadi akan berubah menjadi kepala naga yang membawa teman-temannya yang menjadi ekornya. Nah, ya, menjadi ekornya. Antara kepala sama kepala berlomba untuk menangkap ekornya. Nah, ya. Nah, kepala tadi membawa kemana-kemana, ekornya ngikut. Misalkan, masuk parit, ya ikut masuk parit ekornya. Tapi nggak mungkin ya, bawa ekornya kok masuk parit. Nah, ya, ketika diajak lompat, dia juga harus ikut lompat. Ya, dia menghinggap di pohon, semua melilit pohon. Nah, itu permainan ular panjang, ular naga. Nah, kalau sudah ketangkap ekornya, baru yang menangkap menjadi pemenang. Yang menangkap menjadi pemenang. Baik, kita ulang lagi lagunya yuk. Kita ulangi lagi permainan lagunya tadi. Ular naga panjangnya bukan kepala, menjalar-jalar selalu kian kemari. Umpan yang lezat itulah yang dicari. Kini dianya yang terbelakang. Sekali lagi. Ular naga panjangnya bukan kepala, menjalar-jalar selalu kian kemari. Umpan yang lezat itulah yang dicari. Itu dianya yang terbelakang. Nah, nanti kita akan dipraktekkan ya Bu ya. Bisa langsung praktek sedikit. Oke, yuk. 4 orang aja. 4 orang berarti ada 8 orang. Ayo sini. Yang perempuan dulu, yang perempuan. 2 yang badan. Ayo 4 orang. Pecah enggak? 4 lagi. 4 lagi. 4 orang, 4 orang. Ya, sama-sama yuk. Kita tidak mengenal A, B, C, D. Yang ada adalah anak-anak yang ada di sini. Nah, ya, tidak mengenal kelas A, B, C, D, E. Enggak, semuanya sama. Di sini adalah tempat sosialisasi yang bagus dalam permainan ini. Tidak membedakan si A, si B, si kaya, si enggak ada. Semuanya adalah sama untuk bermain. 1, 2, 3. Mana lagi? 6 boleh, 3 sedikit lah, 4 minimal 4 lah, minimal 4. 8 harusnya 8. 8. Nah, ayo 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Oke, udah 8. Sini loh. Yang paling tinggi mana nih paling tinggi? Nah, ini yang tinggi sini sama itu. 1, 2. Sini, ini yang tinggi. Nah, ini sama mana yang paling tinggi? Ingat ya, dicari anaknya yang paling tinggi. Ya, 1, 2. Oke, ini sebagai gerbangnya. Oke. Nah,
sekarang tangannya bertemu. Nah, oke. Perhatikan. Setelah itu kita nyanyi ya. Ini membentuk angka 8 ya. 1 ke sana, putar lagi, balik lagi ke sana lagi, balik lagi sini. Paham? Oke. 1, 2, 3. Ular naga panjangnya bukan kepala, menjalar-jalar selalu kian kemari. Umpan yang lezat itulah yang dicari. Ini dianya yang terbelakang. Ini nah, terus ditangkap. Nah, sekarang dibawa ke depan. Nah, di sini ada negosiasi antara ikut A atau ikut B. Ayo, ikut saya. Ayo negosiasi. Nah, bebas. Nah, ikut siapa? Ya, oke. Lagi. 1, 2, 3. Ular naga panjangnya bukan kepala, selalu kian kemari. Umpan yang lezat itulah yang dicari. Ini dianya yang terbelakang. Yang jelas dia nangkap. Ada negosiasi dia. Oke, satu-satu. Oke, siap. 1, 2, 3. Ular naga panjangnya bukan kepala, menjalan-jalan selalu kian kemari. Umpan yang lezat itulah yang dicari. Ini dianya yang terbelakang. Oke, siap. 1, 2, 3. Ular naga panjangnya bukan kepala, menjalan-jalan selalu kian kemari. Umpan yang lezat itulah yang dicari. Kini dianya yang terbelakang. Oke, siap. 1, 2, 3. Ular naga panjangnya bukan kepala, menjalan-jalan selalu kian kemari. Umpan yang lezat itulah yang dicari. Ini dianya yang terbelakang. Oke, sekarang tinggal satu, tinggal ditangkap saja, tidak apa-apa. Nah, nanti dia akan milik siapa? Ya, ikut siapa? Ini harusnya tidak boleh tengok kawannya. Kepala ini naga satu harus menangkap ekor kepala naga 2. Kepala naga 2 harus berusaha menangkap ekor kepala naga 1. Nah, siapa yang duluan menangkap itulah pemenangnya. Oke, siap. Nah, ini agak mundur, supaya tidak kesebet ekor ular naganya. Oke. 1, 2, 3. Ayo berusaha nangkap ekornya. Ekornya ya yang ditangkap ya, ekornya yang berusaha ditangkap. Nah, ekor tuh di belakang, Nah, namanya ekor di belakang, nggak ada ekor di tengah. Di tengah namanya badan. Ayo berusaha. Berputar.
Berputar caranya berputar-putar. Harus berputar-putar. Nah. Sana maju berusaha nangkal ekornya. Oke. Ya, udah ketangkap. Berarti pemenangnya adalah naga yang tuh. Tepuk tangan. Oke, silakan. Ya. Hah? Hadiahnya ada, hadiahnya mana hadiahnya? Ada hadiahnya ternyata. Iya, ada hadiahnya. Oke, ya. Ayo berfoto hadiahnya. Tunjukkan hadiahnya. Iya. Satu. Sini. Iya. Oke, terima kasih. Ya. Nah, permainan ini sangat menyenangkan. Di samping menyenangkan, ada manfaat pembelajaran. Ya, satu adalah kejujuran. Dua adalah patuh terhadap aturan. Ya, saling percaya berdiri. Ya, ini ya, kejujuran sangat penting sekali, kedisiplinan sangat penting sekali. Maka permainan tradisional sebenarnya sesuatu yang tidak mudah kita lakukan, ya. Tidak mudah kita lakukan ketika ada aturan-aturan yang harus diikuti. Ya, ada kesadaran diri, ada kerendahan hati, ada kejujuran, menghormati satu dengan yang lainnya, taat pada ketuanya. Nah, ya, mengakui, terbuka atas kemenangan orang lain, menerima kemenangan, terbuka menerima atas kekalahan. Nah, itu sangat penting sekali. Sportif. Nah, bahasa sekarang ada sportif dalam bermain. Oke. Berikutnya adalah permainan sudah habis. Oke, sebenarnya banyak ya. Salah satu permainan tradisional yang Bapak tidak input di sini, ya, tidak sempat Bapak buat slide. Seperti hanya permainan yang sangat memerlukan kerjasama, yaitu sepatu bersama. Nah, sepatu bersama biasanya disebut apa? Bakia. Yang isinya lebih dari 2 orang, minimal 2 orang. Bakia, ya. Bakia ini juga permainan yang perlu kerjasama satu dengan lainnya, artinya satu anggota. Karena apa? Karena sepatu yang kita pakai sama dengan sepatu yang teman kita pakai. Nah, sepatunya terbuat dari apa? Hah? Bakia, sepatunya terbuat dari apa? Dari apa? Dari kayu. Ya, dulu Bapak pernah buat di sini, tapi karena sudah lama tidak dipermainkan, ternyata lapuk, akhirnya terbuang. Bukan dibuang, terbuang. Tidak sengaja terbuang karena dicari nggak ketemu. Ya, karena lama tidak dipakai. Ya, sangat mudah membuatnya. Biasanya bahannya adalah dari karet. Itu untuk apa? Untuk kaki kita. Ya, kaki kita, tempat kaki terbuat dari karet ban sepeda.
Ya. Kemudian pakai alas kayu atau palet ya yang sudah halus supaya tidak cedera kaki kita. Kemudian ada lagi permainan kelereng. Nah, permainan kelereng ini juga bukan asli dari negara kita, tapi ternyata dari luar negeri. Hanya mereka bawa ke negara kita ketika menjajah atau berdagang. Nah, kemudian ada lagi permainan tradisional selain kelereng, yaitu gasing. Gasing ini asli permainan tradisional Nusantara. Kenapa Bapak bilang Nusantara? Karena setiap hampir daerah mempunyai khas masing-masing gasing. Contohnya ketika di Jogja, siapa ya Jogja? Nah, yang dari Jogja gasingnya malah berbunyi dia. Terbuat dari bambu. Ya. Terbuat dari bambu yang dalamnya berlubang, kemudian sampingnya dikasih lubang supaya berbunyi. Kemudian kita ke Betawi sama Riau atau Melayu, sama. Betawi juga Melayu, di tanah Riau, Kepulauan Riau juga Melayu. Rata-rata tanah Melayu gasingnya terbuat dari kayu yang padat, yang keras, ya, dan tidak berbunyi. Berbeda kalau yang dari Jogja itu berbunyi, ya. Nah, kalau di tanah Melayu gasingnya terbuat dari kayu yang sangat keras. Kenapa? Biasanya dilombakan. Ini mah lempar-lemparan kertas. Ya. Biasanya dilombakan, diadu kekuatannya. Ya, setelah salah satu diputar, biasanya lawannya juga memukulkan gasingnya berputar ke gasing yang sedang berputar. Tapi kalau gasingnya pecah, berarti kalah. Nah, tapi di situ ada kotak permainan. Ketika dilempar gasing lawannya keluar dari arena, maka juga kalah. Yang menang adalah gasing yang tetap berputar di tempat dan tidak mengalami pecah. Itu namanya permainan gasing. Gasingnya bermacam-macam bentuknya, ya. Ada yang pipi, kemudian ada yang bulat, ada yang lonjong, bermacam-macam, ya. Tapi kalau yang dari Jogja, gasingnya sama semuanya, berbunyi karena terbuat dari bambu yang ringan. Nah, ketika diputar mereka berbunyi. Namanya gasing, ya, gasing bambu. Gasing bambu tadi dari mana? Gasing bambu dari mana? Dari Jogja. Ya, kebetulan Bapak dari Jogja, jadi tahu, ya. Karena ketika ada budaya namanya sekaten atau sahadaten, biasanya banyak penjual gasing di sana dan bentuknya beragam bermacam-macam. Nah, tadi ada gasing, kemudian main kelereng, kemudian apa lagi tadi? Apa lagi tadi? Cungklak, kemudian apa lagi? Bapak masih ingat membuat kenang-kenangan Bapak, yaitu main namanya cakalili, atau kalau tempat Bapak namanya bentik. Kalau di buku apa namanya saya lupa. Dia menggunakan 2 buah kayu, yang satu panjangnya sekitar 5 sampai 7 cm, yang satu 30 cm atau 40 cm. Nah, yang biasanya dimainkan di tanah, ya. Kemudian ditolak supaya terbang ke atas, kemudian ditangkap, kemudian diluncurkan lagi. Namanya cakalele, atau namanya kalau di Jawa namanya patok lele, ya. Ada bilang cakalele, patok lele.
patok lele, cakal lele. Ya, patok lele. Kemudian ada namanya bentik. Nah, permainan tradisionalnya. Banyak sekali permainan tradisional yang ada di Nusantara. Yang tidak mungkin anak-anak kenal ya. Tapi Bapak masih ingat cara bermainnya itu. Ada lagi namanya bentengan. Nah, siapa yang tahu bentengan? Asalnya dari daerah mana? Bentengnya ini asli budaya Melayu, bentengan. Bahkan di ibu kota Kepulauan Riau, mana ibu kota Kepulauan Riau? Nah, di Tanjung Pinang sana ada lomba tradisional bentengan. Nah, dilombakan. Makanya salah satu memupuk menghidupkan kembali kebudayaan tradisional. Nah, pemerintah sekarang juga sudah mulai memupuk, kalau orang bilang menguri-uri, menghidupkan kembali, mengangkat kembali, memunculkan kembali budaya tradisional. Karena apa? Sangat erat sekali dengan karakter bangsa Indonesia, ya, memupuk karakter dengan permainan tradisional karena nilai-nilainya sangat tinggi. Terbukti zaman dahulu dengan ada permainan ini, kerukunan anak-anak di setiap desa terjalin dengan baik. Bahkan antara desa satu dengan yang lain, anak-anaknya sambil masih mengenal, ya. Antara desa satu misalkan, oh di sini Batu Aji, di sana Sagulung, tahu nama-nama anak yang ada di wilayah Sagulung, ya. Bahkan dia bermain bersama. Nah, sekarang jangankan wilayahnya berbeda, sama tetangga kadang kita nggak mengenal, iya kan? Iya. Satu blok aja tidak mengenal, beda blok selambah tidak mengenal. Selain perumahan sama sekali tidak kenal kamu siapa. Nah, ya, inilah fungsinya menghidupkan kembali permainan tradisional. Supaya apa? Supaya memahami, ya, mengenal, akrab dengan anak-anak seusia kalian. Kalau Bapak dulu kecil, wah saya ada namanya permainan gobak sodor. Ini juga permainan tradisional, permainan gobak sodor ini, ya. Mungkin wali kelas kalian juga pernah mengalami permainan ini. Kalau permainan gobak sodor ini biasanya dilakukan ketika malam atau sore, menjelang sore. Nah, atau malam minggu. Kalau Bapak dulu permainan tradisional ketika anak-anak malam minggu, wah pasti ramai sekali, ya, di halaman rumah. Banyak. Baik, itu beberapa permainan tradisional yang Bapak sampaikan. Mudah-mudahan nanti bisa kita praktekkan di hari kemudian dan bermanfaat, terutama membentuk karakter, ya, membentuk karakter bangsa, anak-anak bangsa menjadi lebih soleh dan soleha. Kurang lebihnya mohon maaf, kami akhiri.